Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprilia Putri dengan NIM 23050112074. Di sini saya akan menjawab soal UTS saya dari lembaga bank dan lembaga non-bank. Nah, menuju soal yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Nah, jadi sebuah negara itu perlu memiliki lembaga keuangan karena lembaga keuangan sangat berperan penting bagi perekonomian negara. Lembaga keuangan di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Lembaga bank itu memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama seperti penyimpanan uang, penyaluran jasa pembayaran, dan pembayaran kredit. Sementara lembaga non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan, tetapi masih dapat membantu perekonomian sebuah negara. Peran lembaga keuangan itu adalah mengatur peredaran uang, menyediakan jasa keuangan dan layanan keuangan untuk masyarakat. Soal yang nomor 2, menurut Anda apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga independen? Jelaskan alasannya. Menurut saya, Bank Sentral itu harus berdiri sebagai lembaga yang independen. Alasan ini adalah karena Bank Sentral itu memiliki peranan yang khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank. Nah, Bank Sentral itu merupakan sumber terakhir bagi bank-bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, Bank Sentral di Indonesia itu juga disebut lembaga yang independen karena bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Bank Sentral itu sendiri juga memiliki peran, yaitu mencetak dan mengedarkan uang. Nah, dengan independensi tersebut, Bank Sentral dapat memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya yang kemudian dapat menjamin kestabilan nilai uang. Soal nomor 3, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Nah, jadi lembaga keuangan itu perlu diatur dan diawasi karena sektor keuangan adalah sektor yang sangat sensitif dan rawan terhadap penyimpangan dan kejahatan. Pengawasan lembaga keuangan itu memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan keuangan yang beroperasi itu memiliki sistem manajemen yang efisien, transparan, dan melindungi hak konsumen dan investor. OJK atau kita biasa sebut dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berperan penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor pasar modal, industri keuangan, dan lainnya. Kemudian soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Nah, untuk bank konvensional memiliki kelebihan pelayanannya yang lengkap, mulai dari kredit rumah, kendaraan, hingga investasi. Bank konvensional itu menawarkan beberapa dan beragam produk layanan. Kemudian adanya interaksi langsung, seperti nasabah itu dapat berbicara langsung dengan petugas bank, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya itu kurang fleksibel, jadi jam operasionalnya itu yang terbatas dan proses administrasi yang kadang memakan waktu yang cukup lama. Kemudian biaya tambahan, beberapa layanan itu mungkin dikenakan biaya tambahan yang sedikit membebani para nasabah. Nah, strategi yang dapat digunakan itu mungkin fokus pada pengalaman pelanggan tentunya, yang meliputi pelayanan, pembayaran digital, kemudahan akses, seperti itu. Kemudian pengelolaan resiko yang lebih baik, seperti itu. Kemudian ada bank syariah, kelebihannya itu didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Kemudian penentuan harga bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan juga bank. Hal itu sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Kemudian bank syariah itu lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasil. Untuk kekurangannya, kebijakan bagi hasil itu lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Strateginya, bank syariah itu perlu memiliki citra yang baik untuk bersaing dengan bank yang lain. Hal ini itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan inovatif, serta promosi dan sosialisasi efektif. Kemudian strategi promosi, meningkatkan kerjasama dengan institusi lain untuk memperluas jaringan pemasaran. Kemudian ada BPR konvensional, kelebihannya itu fokus pada pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah atau UMKM dan masyarakat lokal. Kemudian
diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank atau BI. Kemudian untuk kekurangannya itu mungkin keterbatasan fasilitas keuangan yang tersedia, seperti keterbatasan pada produk investasi. Kemudian mereka itu tidak memiliki jaringan cabang dan mitra di negara lain, seperti itu. Nah, strategi yang dapat dilakukan itu BPR itu harus membangun hubungan yang kuat dengan nasabah dan pemasok, serta membuka cabang di lokasi-lokasi yang strategis. Kemudian BPR itu harus memperkuat struktur tata kelola, pengembangan kapasitas sistem keuangan, dan memastikan mekanisme penegakan hukumnya, seperti itu. Kemudian BPR Syariah, kelebihannya itu fokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar, seperti itu. Kemudian menarik nasabah dengan suku bunga yang kompetitif, kemudian biaya administrasinya yang cukup ringan. Untuk kekurangannya itu mereka itu tidak memiliki fasilitas keuangan seperti ATM, kartu kredit, dan e-banking. Fitur bank pembiayaan syariah itu belum selengkap dengan produk serupa bank konvensional lainnya. Nah, untuk strateginya, pengembangan produk seperti yang lebih fleksibel, memiliki biaya administrasi yang lebih rendah, dan memiliki jumlah saldo yang minimal rendah. Kemudian dapat dilakukan pemasaran seperti produk, price, place, dan promotion yang dapat membantu meningkatkan pangsa pasar dan memperluas citra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.